Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi di mata pelajaran IPS. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Terima kasih untuk anak ketua kelasnya. Anak-anak, kalian semua sehat? Alhamdulillah sehat. Hari ini yang tidak masuk siapa ya? Ibu. Oh, alhamdulillah, berarti semua bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Hari ini kita akan mulai materi yang terbaru, akan tetapi Ibu akan menanyakan dulu materi yang kemarin. Kemarin kita membahas apa ya? Keragaman. Ya, kemarin kita membahas keragaman masyarakat Indonesia yang ada suku bangsanya, bahasanya, terus apalagi kebiasaannya, dan lain-lain. Hari ini kita akan membahas tentang materi terbaru, yaitu apa? Mobilitas sosial. Apa sih mobilitas sosial? Bagaimana bentuk-bentuk mobilitas sosial? Kali ini Ibu akan memperlihatkan sebuah video yang berhubungan dengan materi mobilitas sosial. Kalian siap? Siap. Oke, Ibu akan putarkan ya. Tentang pengaruh interaksi sosial terhadap lingkungan sosial dan kebangsaan. Untuk pembahasan mobilitas sosial. Anak-anak, sebelum kita mulai mempelajari materi ini, sekarang kalian siap tujuan pembelajaran berikut ini. Tujuan pembelajaran tentang mobilitas adalah setelah memahami materi diharapkan sesuai dengan yang pertama memahami pengertian dan mobilitas sosial. Yang kedua menjelaskan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang ketiga menjelaskan faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Yang keempat menjelaskan sangkaan mobilitas sosial. Dan yang kelima menjelaskan dampak mobilitas sosial. Untuk mengenai materi silakan kalian simak ilustrasi berikut ini. Anak-anak, ternyata kalian berpikir bagaimana seseorang bisa menjadi direktur perusahaan atau pengusaha yang sukses? Terdapat beberapa cara untuk menjadi seorang direktur atau pengusaha. Salah satu cara yang adalah merintis karirnya sebagai karyawan. Menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai dirinya sehingga mencapai prestasi dan promosi, dan pada akhirnya menduduki jabatan direktur. Seorang karyawan yang berprestasi sehingga menduduki jabatan direktur merupakan contoh mobilitas sosial. Mobilitas berasal dari masalah medis yang berarti mengubah menggunakan atau bergerak dari satu tempat sosial sendiri. Mobilitas vertikal dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal ke atas atau sosial planning dan mobilitas vertikal ke bawah atau sosial sendiri. Mobilitas vertikal ke atas atau sosial planning adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status
Apa yang dibutuhkan seseorang dari satu sosial dan satu sosial yang lebih tinggi. Misalnya, seorang yang melakukan prestasinya baik, berhasil dihidupi sebagai kepala bagian, manajer, bahkan melakukan semua perusahaan. Yang kedua, mobilitas vertikal di bawah atau sosial tinggi. Bahkan, proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Anak-anak tadi sudah lihat videonya? Bagus? Bagus ya. Kalau begitu, kalian sudah punya gambaran sedikit tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan lapisan satu ke lapisan yang lain yang lebih tinggi. Atau bisa kebalikannya, dari lapisan yang tertinggi ke lapisan yang terendah. Tadi beberapa sudah saya tampilkan di video. Hari ini saya untuk LKPD materi mobilitas sosial akan dibagi menjadi 5 kelompok. Oke ya, saya yang bagi ya. Untuk ganti ke kelompok Cinta. Ayo, bawa kursinya. Tanpa bersuara. Untuk Arsya ya, betul ya. Rizka pindah ke kelompok Alta. Untuk Aisy pindah ke kelompok Arin. Dan yang terakhir, Asa pindah kelompok ke sini tanpa bunyi. Nah, ini saya jadikan kelompok 1. Nanti kamu tulis kelompok 1. Ini Zulfa kelompok 2. Kemudian Alta kelompok 3. Kemudian Sinta kelompok 4. Dan yang terakhir Aga kelompok 5. Jadi kalian tulis tadi yang sudah saya bilang kelompoknya. Oke? Saya terangkan terlebih dahulu peraturannya di situ ya. Ditulis ketua kelompoknya. Artinya yang bertanggung jawab. Ditulis namanya. Buka halaman berikutnya. Itu ada gambar. Ada 3 gambar. Gambar Soekarno, kemudian gambar apa lagi dibuka? Kemudian gambar Pak Presiden kita Jokowi, dan yang terakhir seorang perempuan seperti Bu Ririn yang lagi mengajar. Nah, perintahnya kalian amati ketiga gambar tersebut, kira-kira gambar tersebut masuk dalam mobilitas apa yang tadi kalian lihat di video pembelajaran. Setelah itu, kamu analisis masuknya mobilitas sosial vertikal atau mobilitas horizontal yang menurun atau yang naik. Kemudian kamu terangkan kenapa gambar 1 mobilitas sosial vertikal, karena ini. Paham? Oke, dari sekarang kalian mengerjakan ya, dan saya akan menilai untuk nilai sikap dan nilai kelompok kalian. Paham? Oke, silakan dibuka bukunya. Kalian cari nilai terbaik dari saya, sikapnya, bekerja kelompoknya, ada penilaian P5-nya. P5 dinilai dari 1 kemandiriannya, nanti ada gotong royongnya, ya, bernalar kritisnya.
Aprilia. Waktunya berapa ya? 10 menit. Gimana ini? Ini kan gambar. Kira-kira apa mobilitasnya? Buka bukunya di sini di halaman tadi kan ada sinking itu. Nah, itu kan ada meninggal di sini. Kira-kira apa itu? Di Jakarta. Baca dulu kisah hidupnya. Tuh, yang ini ada. Nah, ya. Ini kan orang biasa tiba-tiba jadi presiden terus gimana? Ini juga, yo. Anak-anak sudah selesai diskusinya? Sudah. Ya, kita presentasi ya. Ya. Siapa yang mau maju duluan? Apa Burin tunjuk? Oke. Kelompok 4 ya? Iya, Bu. Kelompok 4 maju semua ke depan. Diperkenalkan kelompoknya, bacanya yang keras, di sini dulu. Ayo, yang lain jangan ngobrol sendiri, kita pandangannya ke depan. Ayo, dimulai kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai teman-teman dan ibu guru, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Tri Jasinta. Perkenalkan nama saya Salma Maulida. Perkenalkan, nama saya Aisyah Khairul Nisaka. Perkenalkan nama saya Gusti Sri Muhammad. Perkenalkan, nama saya Bagaimana Pinanto. Pada gambar pertama, termasuk adalah mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Karena proses penurunan status atau kedudukan seseorang yang menimbulkan perubahan pada hak dan kewajiban. Dan pada gambar kedua adalah mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Karena Pak Jokowi mengalami peningkatan status atau kedudukan yang baru dan lebih tinggi. Pada gambar ketiga adalah mobilitas sosial horizontal karena perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Pada mobilitas sosial ada beberapa dampak positif dan negatif. Pada dampak positif, yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Yang kedua, mempercepat tingkat pendudukan sosial. Yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Dampak negatif, yang pertama, menimbulkan konflik dalam antar kelas, kelompok sosial, dan antar generasi. Yang kedua, berkurangnya solidaritas kelompok. Dan yang ketiga, timbulnya gangguan psikologis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Oh, ada dari kelompok berapa? Silakan kenalkan aja. Perkenalkan, nama saya Aga dari kelompok 5. Ini sebenarnya kepada kelompok 4. Apa perbedaan antara mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal, dan berikan contohnya. Terima kasih. Silakan dijawab dari kelompok 4. Iya. Oh, yang mau menjawab Aisyah. Mobilitas vertikal seperti naik jabatan dalam pekerjaan. Contoh mobilitas horizontal yaitu program pertukaran pelajar. Oh, betul. Pertukaran pelajar. Kira-kira ada yang mau menambahkan? Cukup jawaban dari kelompok 4? Gimana? Ada?
Sudah puas? Sudah. Oh, sudah puas. Bisa ditutup dari kelompok 4? Oke. Sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi Kita kasih wabarakatuh. upload untuk kelompok 4. Ya. Itu tadi jawaban dari kelompok 4. Tapi guru belum menyimpulkan tentang diskusi ini karena saya menginginkan satu lagi kelompok yang maju. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dan ibu guru, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil lembar kerja peserta didik. Perkenalkan, nama saya Anal Taunisa. Perkenalkan, nama saya Fadil Zuberi. Kenalkan nama saya Negeri Lainnya. Kenalkan nama saya Nurul Mahdiat. Kenalkan nama saya Rihana. Dari cerita di atas, coba kalian identifikasi termasuk mobilitas sosial yang mana dari bentuk mobilitas sosial yang ada. Gambar 1, mobilitas sosial vertikal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi, social climbing, maupun turun ke tingkat lebih rendah, social sinking. Gambar yang kedua menyebutkan mobilitas sosial vertikal atas. Mobilitas vertikal adalah perpindahan seseorang atau sekelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi, social sinking, climbing, maupun turun ke tingkat yang lebih rendah, social sinking. Karena naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke sosial yang lebih tinggi. Gambar yang ketiga, mobilitas sosial horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Dalam mobilitas sosial ada bentuk positif dan negatifnya. Bentuk dampak positifnya yaitu mendorong seseorang untuk lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial, meningkatkan integrasi sosial. Dampak negatifnya timbulnya konflik dan berkurangnya solidaritas kelompok, timbulnya gangguan psikologis. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Ini dari kelompok yang berapa ya Mbak? Kelompok berapa? 3. Oh ya, kelompok 3 mengajukan pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Barangkali ada yang mau bertanya. Oh, Doni dari kelompok berapa dong? Sebutkan. Iya. Yang melakukan mobilitas sosial di masyarakat. Karena seseorang ingin merubah taraf hidupnya menjadi lebih baik. Oh iya, memang betul mengubah hidup seseorang. Maaf ya, bukan Bu Guru menyempitkan niat kalian. Kalian walaupun maaf di sini ada anak pedagang, ada anak yang maaf tukang beca, kalian boleh meraih mimpi setinggi langit. Tidak ada yang tidak mungkin. Jadi benar itu jawabannya si Fadil ingin merubah status hidupnya. Kalian pengen merubah status hidupnya kan? Itu bagus. Fadil, kelompok berapa ya itu? 3 ya, sudah mewakili jawabannya. Tidak ada yang bertanya lagi. Kita upload untuk kelompok 3. Silakan. Ditutup kelompok 3, saya tutup yang aja ya, biar yang lainnya kebagian. Ya. Sekian dari kelompok 3 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini adalah diskusi materi mobilitas sosial. Sudah selesai diskusinya. Tinggal kita menyimpulkan hasil diskusi ini. Jadi tadi kesimpulannya, diskusi tadi ada beberapa gambar
yang kita harus analisis gambar itu apa sih, kenapa terjadi seperti itu, dan bagaimana kita mengatasinya. Oke, jadi menurut kalian tadi setelah belajar apa itu mobilitas sosial? Ayo, mobilitas sosial adalah proses perpindahan individu dari satu kelompok ke kelompok yang lain untuk meningkatkan status sosialnya. Kemudian mobilitas sosial itu ada berapa macam? Oh, ada dua. Mobilitas apa? Vertikal dan horizontal. Tapi mobilitas vertikal dan horizontal juga dibagi lagi. Ada vertikal menurun, ada horizontal menurun. Kalau mobilitas vertikal itu adalah suatu proses dari generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan mobilitas horizontal itu dari generasi perubahan ke sosial, terus secara keseluruhan. Kemudian ada beberapa dampak yang ditimbulkan adanya mobilitas sosial tadi, betul. Yang pertama dampak positif. Apa saja dampak positifnya? Ya, mendorong seseorang untuk lebih maju. Kalian pengen lebih maju kan? Ya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa sampai ke amin S3. Nah, itu. Asal dengan syarat kamu rajin dan mau belajar. Ya. Kemudian dampak negatifnya. Menimbulkan konflik. Iya, ada beberapa konflik yang ditimbulkan. Biasanya gini. Misalnya ya, seseorang tadinya jadi manajer, tapi karena kesalahan dalam memanage karyawannya, akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian dari manajer, dia bisa turun menjadi bawahan kembali atau karyawan. Itulah yang akan membuat konflik. Jadi kadang manajer itu tidak terima, kemudian istilahnya apa, mencoba untuk berdemo, akhirnya kan jadi konflik. Tapi karena kesalahannya fatal, misalnya karena dia seorang manajer tapi tidak bisa memanage karyawannya dengan bagus, akhirnya karyawannya mendapatkan musibah. Misalnya di suatu pabrik tidak dikontrol dengan baik, tadi kecelakaan pekerjaan. Itu saja, sudah paham ya? Terima kasih. Diskusi sudah selesai. Nah, saya minta kalian untuk penilaian mandiri. Jadi hari ini kita mandiri dikerjakan tanpa melihat buku. Ya. Oke? Bukunya ditutup dan saya akan membagikan untuk penilaian mandiri. Tutup semua. Kelas ya. Tidak boleh bekerja sama. Kalau tadi memang ada penilaian kerjasama antar kelompok. Kalau ini penilaiannya adalah tersendiri. Silakan kalian silang saja. Oh iya. Oh, tidak boleh lihat buku. Guru pengen mencoba kemampuan kalian. Ya. Tulis nama dan kelas. Gampang kan? Kalau kalian tadi memperhatikan dari awal, kemudian melihat video pembelajarannya, insya Allah kamu pasti bisa mengerjakan. Sudah selesai? Ya. Dari belakang kumpulkan ke depan. Ya. Oke. Sebelum ditutup materi ini, Ibu akan menanyakan kepada kalian, refleksi diri kalian ya. Apakah kalian hari ini suka dengan materi pembelajaran hari ini? Suka. Kemudian yang kedua, bagaimanakah menurut kalian yang mudah dalam pelajaran ini? Lalu apa? Diskusi kelompok ya. Kemudian kalian harus jawabnya dengan jujur ya. Yang ketiga, bagian mana yang menurut kalian paling sulit? Ayo, silakan dijawab. Bagian mana yang menurut kalian sulit di dalam diskusi kelompok itu? Coba perwakilan dari ada apa?
Yang paling sulit tadi kamu. Ayo. Oh, dampak negatif. Tapi tadi kan sudah disimpulkan ya. Ya. Terus apa lagi? Ada lagi? Kemudian refleksi lagi Bu Guru. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu hari ini? Misalnya nanti ternyata hasil penilaian individu kalian ternyata nilainya di bawah KKM. Apa yang mau dilakukan untuk kalian? Kira apa kalau nilai jelek harus bagaimana? Menurut Arsa bagaimana kalau aku nilainya jelek? Ternyata aku harus memperbaiki diri lagi kan? Kira-kira apa yang kamu harus lakukan? Belajar lebih tekun ya. Terus apa lagi? Apa? Oh iya, memperdalam materi katanya. Kalau Arin bagaimana Arin? Kira-kira apa? Jawaban Arin apa? Untuk memperbaiki diri apa? Oh, membaca buku lagi. Yaitu mungkin salah satu perwakilan semua sama ya. Tapi insya Allah hasilnya bagus. Sebelum saya tutup, saya juga akan menyampaikan materi selanjutnya. Materi selanjutnya habis mobilitas sosial adalah materi interaksi budaya pada masa kerajaan Islam. Sebelum kita tutup materi hari ini, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ana memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran tersebut, marilah kita berdoa. Terima kasih. Selesai. Ya, terima kasih. Selamat istirahat dan tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.